ya masih kayak kita masih kayak general bagaimana aja. jika terus kita merasionalisasikan kita logikanya kira-kira masuk nggak sih pertanyaan ini? Oh ternyata bisa dirasionalisasi. Nah tapi kita jawabannya ini kan belum ada ya. Bagaimana Belum. jika manusia mengetahui segala? Jadi akibatnya, impactnya, Ya, impactnya bagaimana jika manusia tahu segalanya? Yang pertama ya dia akan menguasai segalanya dong. Iya, kan dia udah tahu. Kan syaratnya dia harus nggak terbatas dulu. Otomatis karena dia tahu dia bisa menguasai segala hal. Bisa menguasai segala hal. Dia bisa melakukan segala hal. Pertama menguasai, yang kedua melakukan, yang ketiga dia bisa punya tujuan. Memahami punya tujuan apa, dia maunya apa gitu kan. Tujuan kehidupan lah. Secara keseluruhan. Wow. Karena dia udah memahami segala hal. Dia pertama dia nggak terbatas terhadap segala hal. Yang kedua dia bisa menguasai segala hal. Yang ketiga dia bisa melakukan apapun. Yang keempat, yang ketiga dia punya dia bisa tahu tujuan. Dia memahami. Dia memahami segala hal. Artinya pemahaman itu kan berarti dia punya tujuan kan. Ketika dia memahami segala hal berarti dia tahu tujuan hidup tuh, tujuan kehidupan secara keseluruhan itu apa. Seperti gitu. Apa? Ya, iya. Menguasai, melakukan, dan memahami. Jadi dia akan punya 3 hal ini. Iya benar. Agak berat ya? Berat sih. Agak berat karena apa? Karena kemungkinan ini tuh akan bisa dibilang kalau misalnya mungkin berat karena apa ya? Karena mungkin akan bertentangan dengan apa yang kita yakinin. Nah, tapi menurut Abah tuh kalau misalnya ini hubungannya sama Tuhan, ini manusia ini jadi Tuhan dong. Mungkin ada pertanyaan lagi kan? Saya kan kalau misalnya tahu udah segalanya, kontrol, menguasai otomatis kan punya kontrol ya. Iya. Kalau dia bisa ngontrol nih segala hal, terus dia bisa ngelakuin apapun gitu kan. Matahari, bulan yang asalnya muternya kemana dibalikin puterannya gitu. Segala hal. Serem juga ya. Segala hal bisa segala hal bisa dikuasai, dikontrol, segala hal bisa dilakukan. Terus segala halnya juga sudah dipahami gitu kan. Nah, otomatis kan bertentangan dengan kita yang punya basis keyakinan terhadap Tuhan gitu kan. Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang mengatur dan segala hal. Nah, tapi kalau menurut Abah sih apapun yang bisa dilakukan oleh manusia, sebesar apapun, sehebat apapun yang bisa dilakukan oleh manusia, pasti akan ada pembatas sih antara manusia, domain antara wilayah manusia dengan wilayah Tuhan tuh pasti bakal ada batasnya. Jadi kayak kalau misalnya di film Lucy itu kan kayak di situ tuh di konklusinya ya, di kesimpulannya tuh seakan-akan kalau misalnya dia ada dimanapun, ya berarti dia Tuhan dong. Enggak. Kenapa enggak? Nah gini, kenapa enggak? Karena kalau menurut Abah, apapun yang diciptakan oleh Tuhan, itu tuh ciptaannya. Jadi ada batasan antara yang diciptakan dengan penciptaan. Segala hal itu yang diciptakan sama Tuhan, bukan berarti Tuhan itu sendiri gitu. Iya sih. Kalau misalnya kita mengetahui segala hal, ya kita tahu segala hal yang diciptakan oleh Tuhan gitu. Kita memahami segala hal yang diciptakan oleh Tuhan. Kita bisa mengontrol, menguasai segala hal yang diciptakan oleh Tuhan, tapi kita nggak akan bisa jadi Tuhan. Tetap ada batasan. Gitu sih. Kalau Abah mencoba gitu. Karena ini konten pertama gitu kan, jadi harus agak menantang gitu. Ini agak menantang ya? Lumayan sih. Agak menantang, mudah-mudahan nggak kontroversial ya. Ya, viral nggak apa-apa, tapi kalau kontroversial, jangan juga. Ya kita kalau misalnya ada pertanyaan, ya kita menjawab pertanyaan bagaimana jika kita mengetahui segala hal. Ya itulah jawaban yang possible, jawaban yang mungkin.
Tapi sekarang tuh ya, yang mama amati dengan Ma, segala izin minum ya. Oke, boleh. Dengan segala keterbatasannya gitu ya. Segala keterbatasan mama yang mama amati di sosial media sekarang itu kan udah zamannya kan sekarang semuanya di post, rekam, posting ke sosial media kan. Yang mama lihat gitu ya, banyak orang yang bukan tahu segalanya tapi justru merasa tahu segalanya. Bahkan kadang mama ngeliatnya tuh kayak perasaannya. Ya, dia tuh bisa sampai entah profesinya dia sebagai apa. Menyalahkan kayak gitu. Tapi dia bisa menyalahkan pendapat, teori dari seorang ahli gitu ya. Dari orang lain, dari orang yang punya kapasitas gitu. Perasaan lebih tahu mungkin. Iya, merasa lebih tahu, selalu dikontra gitu. Ya itu, Ma. Kalau misalnya Abah coba berprasangka baik dulu ya. Kalau misalnya personal seperti itu ya, personal seperti itu misalnya dia merasa tahu segalanya, kemungkinan enggak sih. Kemungkinan dia tahu banyak hal, oke, iya. Rata-rata ya. Rata-rata. Kita balik ke realita ya sekarang. Iya. Tadi kan kita udah imajinasi. Coba berimajinasi, tapi sekarang kita coba balik kembali lagi ke realita. Jadi untuk sobat-sobat bijak harus paham dulu nih, yang tadi itu imajinasi ya. Tadi itu kita kita membuka kemungkinan dengan kita berimajinasi. Tapi harus ada batasan nih antara imajinasi dengan realita. Nah sekarang kita masuk ke realita. Realitanya. Kalau realita tuh ya nggak mungkin. Manusia tahu segalanya itu nggak mungkin. Iya. Berat lah. Ya karena kan punya kapasitas kan. Ya, tapi kalau untuk imajinasi itu possible. Ya, tapi kalau kita ngomongin realitas saat ini, Abah masih coba untuk open minded. Realitas saat ini kayaknya nggak mungkin deh. Iya. Kayaknya nggak mungkin. Iya. Jadi kalau misalnya tadi ada pertanyaan, manusia tuh punya perasaan tahu segalanya. Kalau Abah sih berpersangka baik, ya mungkin mereka nggak ngerasa mereka tahu segalanya, tapi mungkin mereka tahu banyak hal, tahu banyak hal. Nah, kenapa ngerasa tahu banyak hal? Secara psikologis Mama bisa ini nggak sih, kayak ngelihat, orang kok kenapa sih ngerasa tahu banyak hal gitu? Itu kalau menurut Abah ya. Kenapa itu tuh? Dampak dari informasi yang dibuka, banjir informasi itu. Iya. Karena informasinya dibuka, otomatis manusia tuh ngerasa, aku nyari informasi dimanapun bisa kok. Aku bisa tahu kok, misalnya apa yang orang obrolin, aku bisa langsung cari gitu informasinya, aku bisa langsung validasi kebenarannya gitu. Jadi karena arus informasinya dibuka, jadi setiap orang tuh merasa dia tahu banyak hal. Seperti itu. Nah itu mungkin yang mempengaruhi psikologis ya. Jadi manusia tuh kayak ngerasa, apalagi yang muda-muda kan, yang dari kecilnya tuh emang dia udah familiar dengan teknologi informasi yang sudah maju kayak sekarang gitu. Betul. Ya, aku misalnya orang tua ngomongin apa, ngomongin ini misalnya. Apa sih itu? Dia tinggal langsung searching, ketemu. Dia bisa langsung konfirmasi lah apapun yang mau dia apapun yang mau orang-orang itu ketahui bisa langsung dicek gitu kan, bisa langsung dicari. Nah itu mungkin yang menurut Abah, kenapa sih orang-orang saat ini tuh merasa mereka tuh tahu banyak hal. Tahu banyak hal. Kalau tahu segalanya kayaknya nggak mungkin. Ada yang mungkin beberapa orang gitu yang punya, ya itu punya problem sih. Kalau itu lebih ke problem psikologis kayaknya. Karena kan itu nggak mungkin ya. Untuk saat ini kayak nggak mungkin karena nggak ada teknologinya juga. Belum ada. Kita merasionalisasikannya juga kayak gimana, nggak mungkin gitu. Kalau untuk saat ini ya ketika ada orang yang merasa aku tahu segalanya, kayak iyalah ya, itu lagi halu. Itu lagi berangan ya. Karena itu nggak masuk. Karena kita nggak akan bisa jawab. Kamu misalnya ada orang punya klaim, aku tahu kok segalanya, aku bisa ngejawab apapun gitu kan, aku bisa
ya kalau misalnya tahu segalanya, misalnya